Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tampilkan peta survei aplikasi survei Tanahku. Sebentar saya tampil, ada 3 aplikasi tentang 2018. Di situ akan menjelaskan semua sertifikat tumpang tindih dari sertifikat 2426 atas nama Bayi Usman Siba Alas Haq Alas Haq Bayi Usman Siba, yang berupa sertifikat lama tahun 1982, itu diserobot 2012, tidak memenuhi syarat sahnya pendaftaran setelahnya karena mereka penyerobosan Alas Haq. Yang mana Alas Haq ini di hadapan kepala kantor 2011, mereka mengaku-ngaku sebut nama Bayi Usman Siba adalah nenek mereka, sedangkan mereka barusan datang melayat di 2010. Sudah diusir tahun 1989, dendam pengusiran tahun 1989 di 1991 karena ancaman kayu spar patah, kayu lantoro sebesar lengan tangan patah, kayu skop patah saat mereka mengeroyok saya yang sudah diusir dari 89. Sudah dikosongkan 2 bidang tanah. Mereka ini serobot punya perencanaan karena sudah diusir, masuk serobot dengan cara mendorong 100 semen sak. 100 semen sak itu cara mereka mendorong masuk, alasannya untuk simpan. Sementara saya sudah diwasiatkan oleh Bayi sedang membersihkan rumput mamar kebun kelapa di bawah jalan. Lantas datang keroyokan, itulah saya hindarkan. Saya tanya, kamu dorong, kamu buat apa? Katanya mereka mau simpan. Kamu simpan, kamu izin siapa? Karena saya tahu mereka sudah diusir oleh Bayi. Kita mau simpan, kita punya, nenek punya semen. Mereka ini tidak pantas hak, dari orang tuanya sudah duluan di 89 pukul terhadap Bayi Usman Siba. Lantas mereka, begitu saya sampaikan, kamu izin siapa? Begitu saya sampaikan kalimat ini, mereka lantas katakan, kau punya nenek, semua sudah meneraba separ. Sadurdin Muhammad Masura raba separ, adiknya lagi sahabat itu Hadi Muhammad Masura raba lantoro sebesar lengan tangan, dan yang satu lagi Muhammad Masura atau biasa dipanggil Baron tuh. Itu raba lagi, itu bawa itu sekop, patah semua tuh. Sementara saya bawa parang, tapi bukan karena niat saya mau potong dorang. Saya niat karena saya bersihkan rumput mamar kelapa, dan saat itu kosong, tidak ada satu rumah pun. Jalan belum beraspal, jalan sudah beraspal, tapi rumah kosong. Hanya jembatan itu, jembatan ini baru. Saya hindarkan, saya dikeroyok. Setelah saya dikeroyok, jadi 2734 ini saya tampilkan aplikasi, digunakan aplikasi untuk mendapatkan nomor 2734, nomor rekayasa dari 2426 tahun 1982 atas nama Alas Haq Bayi berupa sertifikat di 1982. Mereka serobot di 2011. Jadi keroyokan itu tidak pantas hak.
sampai di ini 2734 ini saya tampilkan mengetahui bahwa aplikasinya ini bisa memudahkan untuk dapat tahun 2018. Kalau disentuh tanahku kita tidak dapat lagi, malahan yang dapat 2025. Di tahun 2025 sekarang kita tidak akan dapat, terkecuali kita gunakan aplikasi survei tanahku. Kita dapat pemetaannya di sini. Pendaftaran tanah pertama kali, pemberian hak, status sudah diambil, pemohon IMA Moka. Nama pemohon IMA Moka ini, orang pemohon ini dia dari tempat mana? Wilayah Kabola, tentunya wilayah Kabola. Tinggalnya di atas lokasi bidang tanah kepemilikan dari alas hak berupa sertifikat atas nama Baik Usman Siba. Nomor ini mereka rekayasa dengan tahunnya ada ini tahunnya 2018 ini. Tanggal pemohonannya oleh Imam Moka Senin 16 April 2018, ada jelas. Tanggal selesai Jumat 11 Mei 2018. Ini bukan saya yang tulis ya. Ini sudah ada memang. Pendaftaran sudah ada memang. Tidak bisa terhapus. Kalau saya yang tulis itu lain. Saya status apa ke saya tulis ini bareng. Ini ada himbauan di bawahnya, pertanyaan, keluhan, dan aduan terhadap berkas ini dapat menghubungi. Berarti kita menghubungi sebagai raja yang mempunyai kewenangan dari pewaris, saudara, ahli waris. Dan seperti masalahnya begini, ini rekayasa 2018 dari 2426 tanggal 26 2018 juga. Si pemohon Nurjana Langko. A2 ini di 2018 ini ada 2 nomor. Jadi 2426 Nurjana Langko mendahulu itu sekarang nomornya itu dimatikan, matikan alas hak atas nama Baik Usman Siba itu 82. Lokasinya itu 2 bidang tanah. 1 bidang tanah di bagian bawah, di atas itu AJB. Jadi 2426 pemilik bayi 82 itu dari serobot dari 2011. Cuma saya cari dapat di tanggal 21 2018 mendahului dua tanggalnya tanggal 26 dengan tanggalnya tanggal 16 April sampai dengan 11 Mei 2018. Tahunnya sama. Jadi dapatnya saya itu waktu saya cari dapatnya pengakuannya di Mas Pembeli 2011. 8 tahun sudah digelapkan. Begitu saya dapat, saya minta Mas nanti kembalikan, tetapi bukan sekarang di saya karena Hatijah sudah keyakinan terhadap dirinya bahwa Hatijah punya bapak, punya orang tua, saudara Hatijah, selanjutnya Hatijah adalah haknya. Makanya pembeli saya minta, tapi dia tidak mau kasih, penggelapannya sudah 8 tahun. Nanti saya kembalikan dulu di Hatijah. Jadi begitu, karena pengakuan nanti di situ sudah dia bilang, nanti kan saya pikir bahwa itu orang pembeli, saya juga pulang sampai 5 hari, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 itu mohon Nurjana Langko dari sertifikat itu. Dan sertifikat mungkin ada pertentangan atau tidak saya juga tidak tahu, tapi di situ tanggal pengambilan dari Nurjana Langko 2018, tanggal pemohon Nurjana Langko pengambilnya tidak ada, tertunda. Yang ada diketahui Daud La'ana punya lagi 2426, tapi wilayahnya Kabola dengan Kabola itu satu saja. Tapi tahunnya ini beda. Dan Daud La'ana punya bidang tanah, nomor bayi itu dipindahkan, sedangkan sertifikat bayi itu dimatikan. Artinya dihilangkan begitu.
ditiadakan, dimusnahkan. Jadi apa gunanya surat pemilik itu belum sampai pada ahli warisnya sebenarnya Soleman anak Sasiba Umar. Hanya pada orang lain orang sudah ketemukan dikembalikan, tetapi mengapa tanggal 26 2018 itu tidak dikembalikan kepada Soleman Siba? Coba kalau Mas Agus sudah kembalikan itu, ya Mas Agus sudah sampaikan pastinya saya. Kenapa harus digunakan? Karena selama 8 tahun itu mereka gelapkan. Kerugian yang pertama di 2.000 pembeli itu 20 juta dan cicilan motor, sepeda motor. Entah motornya berapa. Dan di skalanya 784. Skalanya 101.000 784 meter. Jadi ini mereka jual yang itu di 2016 lagi 75 juta untuk masjid, disampaikan Ake Juru. Lantas pembeli ini lagi beli kedua, sedangkan saya sudah sampaikan 211. Saya bilang itu bukan Hadijah punya, tapi karena sudah yakin beli lagi kedua 2016. Itu sertifikat 1636. Di dalam berita acara terisi nomor redistribusi dari sertifikat itu areal mana kurang tahu, Kalabahi tengah kan, di Kalabahi tengah jalan atas terminal sana. Itu juga saya cari tahu di sekitar Jul punya. Jul itu siapa? Karena di situ ada tertulis Kalabahi 0220 kah? Surat urut 20. Tapi dari Kalabahi itu kan bukan Kabolah. Diretribusikan dalam 1636. Setelah Mas beli di atas kedua lagi, saya sudah larang. Kenapa beli lagi? Nah, itu dengan harga 60 juta, terhitung dari 20 juta 75 ditambah lagi 60 sudah berapa jumlahnya? Nah, ini harus ganti rugi. Tambah lagi ala Orpa punya disampaikan bahwa ada sekitar 20 juta dibeli. Lantas itu bagian atas lahan kedua dalam AJB, di bagian bawah jalan lagi itu saya cegat semua. Di bagian jalan atas lagi itu Eli katanya Herman yang suruh cari, tetapi sertifikat itu Eli yang memiliki. Baru-baru saja Om Herman sampaikan di saya. Ada Domi juga. Domi juga punya, ada ikut serta ukur-ukur di situ, dan dia punya di sekitar Orpa punya ke sana. Lantas lagi di bagian batas juga. Itu saya cari tahu di Domi itu juga masuk Domi. Ini semua akan dituntut, termasuk rumahnya Domi yang ada sudah perbuatan melawan hukum, sudah kelewatan batas, akan diproses hukum semua. Dua-dua lahan itu diproses, rumah-rumah di dalam semuanya tidak terkecuali. Karena ini perbuatan Domi itu semua kita masih memaafkan, tetapi ini ada perbuatannya sudah di dalam, curang, penggelapan di dalam. Itu yang rumah bagian atas itu, ada rumah tingkat lagi. Itu hanya berapa itu waktu itu, atap daun kelapa, dinding daun kelapa, rumahnya panjang naik turun 5 atau 6 kali 4 itu. Itu saya sudah ketemu Domi bilang itu saya gali air. Jadi itu ada bayi masih hidup, bayi sudah kasih sama saya. Kalau begitu bolehlah, bayi masih hidup dengan bayi boleh masuk akal. Tetapi mengapa lagi penggelapan ini yang menjadi persoalan Domi? Domi juga akan dituntut. Mengapa Domi gelapkan? Ini disampaikan Herman, bukan saya. Herman yang beli yang di bawah itu, dan Eli punya di bagian bawah itu. Herman juga tidak mau lagi peduli karena Herman katakan kepada saya bahwa saya tidak sampai persoalan itu lagi. Yang penting kita sudah saling konsultasi. Saya Soleman Umar dengan Herman
sudah konsultasi. Pak Herman petunjuk langsung sampaikan bahwa saya pernah cegat di 1636 punya 2020. Nah, itu semuanya terkumpul karena waktu itu dari 2011 sampai dengan 2000 sebelum 2020 itu masih terpencar semua. Jadi kita sampaikan satu tidak saling percaya karena sudah disampaikan oleh Hatijah duluan dengan anak-anaknya, meyakinkan orang pembeli si penjual Hatijah dengan anak-anaknya ini orang penipu, orang menginginkan harta tanpa menyadari dirinya itu dari mana hak orang. Mereka katakan mereka punya, mengklaimkan diri begitu, sedangkan perbuatannya terhadap si pewaris pemilik adalah tidak pantas hak. Dan begitu terkumpul di tanggal 9 Sabtu ya 2020, itu bulan apa ya, bulan Mei juga. Setiga sebelumnya itu mereka sudah rekayasa itu data untuk kutipan akta kematian bayi Usman Siba itu baru mati bagaimana. Itu mereka, menurut mereka di 2016, tapi kutipan akta datanya lisan itu mereka masukkan dengan supaya data tertulis itu untuk diterbitkan kutipan otentik, itu lisannya itu salah semua. Lalu sudah masuk, lalu sebelumnya itu 10 selama 11 sampai dengan saya meninggalnya itu sampai dengan 10 tahun itu hidupnya di mana sehingga kutipan baru diterbitkan. Apakah sertifikat tumpang tindih termasuk kutipan akta yang berhubungan dengan kantor pertanahan, yang mana instansi yang terkait yang berhak menerbitkan sertifikat kan tidak ada. Memang ada, cuma aturannya tidak begitu. Di syaratnya pendaftaran itu harus orang yang meninggal harus dibuktikan dengan kutipan akta kematian bahwa ia sudah meninggal. Tapi orang yang meninggal pewaris lalu tidak dibuktikan dengan kutipan akta kematian si pewaris peninggalan yang ditinggalkan. Ini kan syarat sah dari PP nomor 24 tahun 1997. Pasalnya di pasal 42 syarat sah pendaftaran, ada 4 syarat sah pendaftaran. 1, alas hak pemilik si peninggal yang telah meninggal berupa sertifikat, itu 1. Itu kan ada hartanya yang ditinggalkan. Yang kedua, yang dilakukan oleh ahli waris saudara, tidak disertakan saudara pewaris, tidak dibenarkan. Yang kedua syarat sahnya yaitu kutipan akta kematian. Kutipan akta kematian ini harus menyertakan alas hak atau berupa sertifikatnya. Tapi data dari si pemohon si pewaris harus secara sah, benar. Kalau salah tidak bisa. Dan harus didahulukan, bukan didahului dengan sertifikat. Itu sebagai pengganti kutipan akta kematian yang harus didahulukan sebagai bukti si pewaris telah meninggal. Jadi rekayasa ini 2734 2018 dan 2 tanggalnya selesai 11 Mei 2018. Ini rekayasa 2426 di punya bidang tanah untuk diganti sertifikat baru oleh orang penyerobos. Lantas 2426 itu mereka gunakan daftar pemohon oleh Nurjana Langko untuk menghilangkan sertifikat alas hak berupa sertifikat oleh atas nama baik Usman Siba, yang mana nanti penerbitan dari 2734 11 Mei 2018
baru dibawa kasih Mama Ratna simpan secara rahasia. Secara rahasia itu Mama Ratna kembalikan kepada saya sebelum 15 hari kemudian orang tua kandung ibu saya. Perkawinan pertama yang bicara, yang kedua itu yang sekarang mereka itu juga saya cerita masuk, jangan saya cerita masuk dulu. Ini yang berjawab, yang saya masuk ini saya Soleman Anasa Siba, termasuk bapak saya itu panggil Bayi Usman Siba, dia punya bapak. Bapak saya Soleman Anasa Siba Umar sebagai anak, punya bapak namanya Anasa Umar Siba. Saudara semua ini, garis naik Anasa Umar Siba, garis naik panggil Bayi Usman Siba, itu punya bapak. Bapak kandung saudara adik kakak dari asal kakek Siba Lempapa Maniglik. Perkawinannya terisi di dalam suku Siba Lempapa. Ada suku namanya Siba Lempapa. Pesta Siba ini saya, pesta nasab Siba. Saksi 98 suku, 78 suku bergabung dengan dari Flores Singgaregot, Silolong Singgaregot juga turut bergabung. Teman kapal pun bergabung semua. Satu yang datang tapi atas nama teman semua. Kapal satu sudah pergi ini Pulau Buaya sana, pesta Siba. Diketahui ini teman-teman kapal yang lain. Saya ada nih. Ikut serta karena ini nasab saya. Siapapun orangnya membedakan nasab saya, diharamkan orang itu. Diharamkan, dan orang itu punya perbuatannya melanggar hukum. Tidak sesuai pri kemanusiaan, tidak tahu adat, tidak tahu aturan negara, tidak tahu ajaran negara, ajaran agama. Ini asal setetes mani yang hina menjadi darah daging manusia, asalnya nasab Siba. Jangan main-main. Jadi kalau terkait harta tidak bisa diganggu, jalur hukumnya ada di sini. Harus garis naik, kalau tidak tahu buta. Sudah ketemu tahu itu garis turunan, itu baru tidak buta. Jangan hanya kau nasab lain lalu karena kau tinggal di atas, kau klaimkan diri nama maris nasab, lantas orangnya ahli waris masih ada, pewarisnya sudah meninggal, bikin kau anggap kau punya, sedangkan dia belum melahirkan karena terganggu sifat-sifat kamu orang seperti begitu, mengganggu dia, akhirnya kawin juga sulit, belum punya anak. Kamu yang nasab lain, dia yang punya nasab terkait itu bidang tanah, dan kamu yang punya nasab tidak terkait bidang tanah, tinggal di atas hanya melahirkan saja, bilang itu turunan. Kamu hanya dikaruniakan baku kawin dan dikarunia anak saja, perbedaannya jauh sekali. Coba kamu, seandainya kamu tidak tahu garis naik, berarti kamu tidak ada turunan atau tidak tahu turunan. Kamu katakan orang yang belum kawin menyangkut bidang tanah, kamu berdiam di atas itu, belum kawin, belum ada anak, lalu kamu katakan dia tidak ada turunan. Saya bicara saya punya itu, saya tuh ada anak. Tapi ini saya bicara contoh, untuk contoh dijadikan contoh orang yang banyak jumlahnya, meluas. Masalah ini yang menjadi persoalan. Mengklaim-klaimkan diri karena setelah lain. Orang yang sudah kawin juga, belum punya anak, belum dikaruniai anak, tapi ada punya hak karena garis keturunan dirinya itu sebelum kawin atau sesudah kawin itu turunan dirinya, karena asal turunan itu dirinya ada hingga jadi rumah tangga. Cuma perkawinan kadang takdir Tuhan belum dikaruniai anak, sudah dikaruniai anak, harus sadarin. Jadi mereka ya 2734 ini 2018 untuk nomor hak pengganti lokasi Bayi Usman Siba
pengganti ya, pengganti nomor AK 2426 itu alas 1 itu di 2018 ini sebagai nomor hak pemecahan di 2021 tanggal 23 bulan 12 tahun 2021 sebelum Bapak RT itu meninggal. Dan pada saat mereka ukur sebelum terbit ini, pemecahan ini, mereka ukur, saya ada di situ dan saya cegat. Saya sempat sebut Bapak Bayi Usman Siba, saya punya pewaris ini, saya sebut namanya. Tapi begitu mereka tidak percaya, sedangkan mereka tahu. Hanya yang tidak tahu, yang mungkin yang belum tahu jelas itu orang pertanahan yang disuruh turun dari kantor karena mereka mohon ke atas. Dan begitu saya cegat, semuanya rame-rame bahwa suruh saya lapor. Saya juga pas angkat suara bahwa saya lapor di pengadilan, pertanahan pengadilan. Terus mereka langsung rame-rame dukung bahwa silakan lapor dulu, lapor kita panggil baru kita pergi. Ternyata sampai selama 5 tahun itu, sampai 5 tahun laporannya baru dipanggil di pertanahan baru tanggal 30 bulan Juli 2025, tanggal 31 mereka tidak hadir, sedangkan mereka kalimat ada itu. Lantas di 3 tahun selamat 5 tahun sebelumnya di pertanahan. Nah, itu saya ada sampai di selama 3 tahun itu, 3 tahun karena tidak, untuk karena cari tahu, katanya masih menunggu ini siapa, Pak Robert sudah pindah di kepala seksi, masih sudah pindah, masih menunggu lagi yang kepala seksi baru, kepala seksi, jadi 3 tahun menunggu. Tidak, akhirnya pidato begitu. Saya bilang kalau begitu saya pamit dulu. Sampaikan dulu bahwa saya sampaikan ini data-data daripada kutipan akta kematian di pengadilan dulu. Saya sampai di pengadilan, HP saya dibawa, data kutipan itu otentik itu dengan dia punya nomor otentiknya itu dibawa isi data. Itu lisan orang pemohon sehingga tertulis salah semua. Dengan bandingan itu AJB berupa KTP Bayi Usman Siba di dalam, dibandingkan itu beda jauh. Lantas HP saya dibawa ke atas, di atas kepala kepala pengadilan, ataukah ini apa namanya biasa dipanggil ini panitra yang bicara langsung di Jakarta. Itu HP saya yang bawa naik itu. Sedangkan data di bawah itu hakim perdata, hakim pidana, hakim ranah hukum, hakim hukum ada di situ. Di bawah dari dulu lihat. Setelah telepon dari Jakarta, bawah punya HP turun oleh hakim perdata. Kasih saya disampaikan bahwa sudah konsultasi dengan di Jakarta, jadi kau harus turun ke Dukcapil. Saya turun di Dukcapil, klarifikasi lagi, kepala bidang dan kepala kadis duduk. Aku panggil langsung duduk, klarifikasi lagi. Saya telepon Jakarta, tetap ini kepala kadis melawan, tetap aktif untuk sementara klarifikasi dengar dari Jakarta sana, walaupun tidak saya bicara langsung. Ini langsung dengar, kita rame-rame dulu dengar dari langsung dari Jakarta sana. Setelah itu diberi petunjuk bahwa memang pernah data itu saya kasih, cuma data itu sudah hilang, data itu di pinggirnya berwarna merah. Data itu sudah taruh di mana karena kesibukan banyak kan. Jadi suruh saya turun ke kelurahan. Saya ke kelurahan untuk cari tahu itu data itu ada atau kalau ada di kelurahan, pasti ada di kelurahan, bukan tidak ada. Begitu, jadi supaya itu buat data baru masuk lagi supaya kita terbitkan kutipan akta kematiannya yang benar.
Ternyata saya turun, cek, tanya cari tahu, bilang data itu memang biasanya data lisan ini lidah biadab satu nih, kadang dia baik kadang buruk. Kalau bicara kita sampaikan itu, kalau memang salah berarti seluruh anggota kita salah semua. Kalau kita sampaikan lisan ini benaran, berarti tertulis itu data kita benaran, kita pun seluruh anggota benaran. Itu lisan, lidah tidak ada tulang. Berarti saya turun di kelurahan sana, kelurahan bilang memang pernah biasa lisan data itu masuk, tetapi kita catat habis, buat keterangan secara langsung tidak tersimpan, langsung dibawa ke Dukcapil untuk pejabat notaris. Nah, Dukcapil menerbitkan kutipan akta kematian. Jadi diberi saran bahwa kamu turun ke RT, ambil data baru supaya kamu ambil surat pengantar dulu. Jadi itu syaratnya di situ. Jalannya begitu. Bisa sampai di RT bilang, kalau begitu. Akhirnya panggil juga, itu juga tidak hadir. Akhirnya tidak hadir itu. Jadi orang kalau perkara kalau tidak hadir termasuk apa? Klarifikasi kalau tidak hadir termasuk apa? Sedangkan ini pengaduan, ini masalah yang bukan masalah rumit. NO kak, masuk NO. Ya ada petunjuk tidak hadir tapi ada petunjuk. Akhirnya saya lapor lagi tanggal 31 bulan Juli ini 2025 tidak juga. Tidak ikut lagi, NO juga. Jadi pertanyaan dulu ke pengadilan. Saya lapor di pengadilan, ini masih hubungan dengan alpokat. Ya, ini kita masuk lagi di Sentuh Tanahku dulu. Ya ini masuk ini 2734 ini 2018 untuk nomor pemecahannya di 2021 skala 784 2012 itu mulai dari 2012 sampai dengan sertifikat 2012 sampai dengan 21 itu palsu semua. Yang ada dua itu AJB dengan Bayi Usman atas nama Bayi Usman dengan surat al-sahad yang saya ketemukan tanggal 21 bulan Maret 2018. Dua bidang saja. Jadi kita masuk di Sentuh Tanahku. Saya kembalikan masuk Sentuh Tanahku. Kita cari aplikasi Sentuh Tanahku untuk mengetahui bahwa pemilik bidang yang tadi 242 ini pemilik bidangnya, itu kita bisa ketahui dia punya plotin bidangnya. Tadi itu pemetaan, tulis Alor dulu, Kabupaten Alor, lantas kelurahan Kabola ya, tidak boleh kelurahan lain. Kabola. Kita tendes Kabola masuk. Nomor yang tadi di survei Tanahku itu skala itu 2018 itu kita masuk di 27 lagi 3 itu dia sudah masuk 2734 aja masuk. Nanti dia timbul di pemecahan, kita tendes ini cari bidang tanah, kita lihat skala. Ini skala tampil, plotin tampil. Plotin ini 2021, ini yang saya cegat tanggal 23 nih. Jadi 2018 tadi itu nomor hak yang direkayasa 2426. Skalanya 01.1000 2012 784 meter, naik di 2021. Jadi sertifikat semuanya itu sertifikat palsu. Karena ini dua surat ini yang mengatakan begitu. Dua surat pemilik atas nama Bayi Usman Siba. Saya yang berbicara ini atas nama Sulaiman Anas Siba Umar, pewaris saudara ahli waris. Secara sah nasab itu saya ikut pesta. Ini segalanya. Kita masuk lagi bukti lokasi. Bukti lokasi apakah benar atau tidak.
benar toh, kios. Lalu kita tindas lagi ini lonceng, jangan kita sentuh layarnya, kita putar. Mau putar berapa kali? Putar ke timur, barat, utara, selatan, ke bawah, atas. Nah ini boleh-boleh saja. Nah itu kita sudah putar semua. Lantas ya, tanda merah itu kios, itu dia sudah dua dirubah. Ini 2734 yang itu alas hak, nomor hak yang di 2000 rekayasa 2426 itu dibuat lagi, dia punya mereka pecahan di 21 itu ada juga 2426, itu dia masuk pemecahan lagi, itu juga ada. Nah, itu ada tertulis di sertifikat semuanya, dia penomor ada tertulis di lembaran sertifikat 2731 atas nama Hatijah Siwa, yang ada yang posisi rumahnya itu Fatimah Muhammad Masura, rumah biru di jembatan pelabuhan Kabola Maimol, itu tempat nelayan. Ada rumah biru, nah itu dia, itu sertifikat 2731 ada di situ. Sesuai tampilan punya mau saya bicara begitu. Kita kembali ya. Kita hitung dulu berapa. 1 ini Hasan Songge, tadi itu kios Nuri Muhammad Masura, Nuri Muhammad dengan istrinya Surati Semion, yang ini rumah biru, ini yang sertifikat 2731 itu tertulis dalam lembaran semua, itu pemecahan di 2021 tanggal 23 bulan 12 2021. Nah, itu saya sudah lapor dan sudah diambil ini dia ada di kepolisian juga tanggal 18 akhir dari bulan Desember, awal dari Januari 2022 itu. Akhir dari 21 bulan Desember, awal dari Januari 2022. Tanggalnya tanggal 18 kepolisian ambil. Nah, ini yang kedua 2731. Yang ke berapa? 3. Nah, ini posisi ini kios Mama Ratna yang dulu 2008 ini masalah ini. Ini juga diserobot ambil dalam kiosnya semua ini. Ini terisi ada berapa pun juta di dalam, 15 juta kalau dengan kios-kiosnya ini. Mulai dari itu dari seng turun sampai di pondasi. Nanti belakangnya rumah Surah, ini rumah Surah sekarang ada, di belum ada. Nah, rumah Surah baru dirikan rumah ini. Nah, ini sertifikatnya 2730. Nah, ini Mas Surah ini diusir orang tuanya, sebentar pivot kembali datang di Memol, sebentar pivot kembali datang di Memol, tidak bisa cari-cari jalan. Saya pas selat pergi di lebaran di pulau dulu, saya punya kampung dulu, baru orang sempat orang dapat lebaran, orang kesempatan untuk bikin rumah di atas. Jadi orang lebaran, orang bikin rumah. Itu rumah ada berdiri. Ini Hadi Muhammad Masura Sarif Muhammad. 2 nama lengkap KTP. Lantas Imalata Imamoka. Nah, sudah berapa? 4. Yang masuk lagi kelima tidak boleh cerita nih. Ini ditipu. Ke-6. Oke. Sekarang kita kembali plotinnya yang tadi. Plotin itu garis-garis itu pin merah yang tadi. Itu tidak mau lagi. Pin merah tidak mau. Kita langsung tadi itu saja. Ya. Tadi itu saja, itu kita langsung dia punya. Nah, itu biar kita masuk ke pin merah dulu. Pin kuning, kok merah muda itu garis itu garis plotin bidang K bola. Nah, garis plotin bidang nomor 2734. Nah, ini 2734 ini kan nomor oke,
Jadi nomor pengganti Bayi Usman Siba punya bidang tanah itu nomor 2734 di 2018. Sedangkan 2734 lagi ini saya tampilkan ini dia sudah masuk pemecahan di 2021. Nah, itu tim tampil juga pemecahannya 2734. Tapi bukan nomor hak. Nomor hak yang diganti itu yang pengganti bayi itu rekayasa itu 2018 24 26 itu di 1982 itu diganti dengan 2734 itu di 2018. Untuk pemecahan yang ini ada tim tampil juga 2734 lagi. Itu yang tadi nomor hitung-hitung saya lagi hitung-hitung pemecahannya. Nah, ini dia punya plotting warna pink kuning muda ya, itu merah muda. Lantas kita ke apa? Kita langsung masuk dia punya kita masuk di ini plotnya dulu. Nah, plotnya ini kita langsung masuk. Nah, sekarang kita bikin ini dia ada, jadi sekarang kita isi lagi, cari tahu di peta ini kita tampilkan di peta lagi. Pantai Maimul Usman Siba ada tulis Pantai Maimul Usman Siba Kebola 2734 2018. Yang tadi satu itu bukan di 2018. Ini yang di survei tanahku ini, Pantai Maimul Kebola 2734. Ini di survei tanahku. Sedangkan di sentuh tanahku itu bukan, itu 2021. Nah, sekarang kita ketok ini Pantai Maimul 2734, nomor hak pengganti bidang nomor bidang tanah sertifikat Bayi Usman Siba 2426 di 1982. Coba kita ketok lihat benar kok tidak. Nah, itu dia langsung warna hitam tuh. Oke, warna hitam masuk. Sekarang kita buka dulu, jangan cepat-cepat, kita buka dulu. Sekarang warna hitam ini dia berupa apa? Nah, dia berupa jadi Pantai Maimul Bayi Usman Siba 2734 2018 itu dia berubah jadi Pantai Maimul Bayi Usman Siba 2734 dia berubah jadi Pantai Maimul Bayi Usman Siba 2426. Nah, dia kembali kepada alas hak. Kita ketok lagi itu tampil 784 ini Q-nya 4, 783 ini Fatma. Nah, kita ketok di sini berubah boleh. Tampil lagi di sana. Di bawah ini bagian kanan, kiri ini kita ketok langsung tampil tayangan. Kita ketok kembali lagi di 784 punya. Tetap tayangan ada. Kita ketok kembali lagi di sini. Tayangan ada. Nah, kita cari tahu lagi ada berapa nomor. Nah, itu. Jadi sekarang 2426 tadi di mana? Ini. Nah, kita ketok ini Pantai Maimul Kebola 2734 ini dia sudah kita ketok hilangnya ini 2426 bayi punya. Nah, hilang. Dia hilang. Itu dia menghilang. Nah, itu kita ketok di sini. Kalau dia tidak mau tampil, kita ketok di rute. Nah, tampil di rute. Tampil ketok di bawah. Lalu lonceng kita ketok. Coba kita putar. Betul Bayi Usman Siba punya lokasi. Betul. Nah, ini berapa kita hitung. Ke sana 1. Kita hitung ya. Kita jalan. Oke. Kita kembalikan saja. Kembali. Kalau kita mau ketok-ketok ini, kita lebarkan ini. Nah, sekarang
Ini sudah tampil nih. Jadi kita sekarang kita cari tahu ini lokasi yang ada berapa bidang, ada berapa itu apa nih yang tampil 2021 itu. Ada saya sebut di 2731 itu ketok di RH 8R 62 tambah 62 W ke Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Kita ketok ini peta Ambuter Tomeleo. Ambuter Tomeleo kita ketok ini. Sudah tampil. Kita ketok ini hitam, ini bagian intayangan. Mau ketok di atas kecil atau mau ketok di bawah sama saja, tinggal kita hitung. Ketok di bawah, kita ketok di atas. Nah, kita hitung, kita kembalikan ke Kalabahi dulu, kita ketok Kalabahi dulu baru kita hitung masuk ada berapa. Nah, kita hitung ya, yang mulai dari sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 1
5, 6. Nah, 6 ini yang tidak ada ketukan lagi. Ini dia nomor 0787 2012. Nah, ini yang diberi dengan pertama 20 juta, yang kedua itu langsung yang 784, 20 juta, yang kedua 20 juta 2020 dan cicilan motor, yang kedua di 2016 baru masuk masjid belum ada, tapi 2016 mereka jual beli masuk masjid, 75 juta yang disampaikan oleh Ake dulu pada saat ada usul kambing, dia kambing sebelah sana. Nah itu, jadi sekian begitu saja, terima kasih. Ataukah kita mau lihat dulu, atau kita putar cepat-cepat boleh, kamu putar cepat-cepat boleh. Nah, kita mau lihat, dia tidak bisa berubah, tetap dia begini terus. Nah ini tetap begini, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom.